Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. All the participants of the student who follows this lecturing, pada perkuliahan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang beberapa materi tentang perkembangan peserta didik ini, knowledge development mata kuliah ini, pada beberapa aliran yang ada pada psikologi untuk mengenal peserta didik dulu. Baik, ini beberapa teori dasarnya sebelum ke praktek. Nanti ada teori khusus perkembangan peserta didiknya. Ini teori psikologi secara umum dulu. Anda kenal pertama adalah structuralism. Ini di sini in psychology. In psychology, Wundt and Teitner are the founder of ideology of structuralism. Jadi dalam kajian psikologi, Wundt ini sebagai penemu ilmu psikologi pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Dan kemudian aliran dari psikologinya apa? Dia structuralism berserta Teitner. Ya, itu aliran yang dipakai dia untuk psikologinya, ya. Psikologi structuralism. Apa itu psikologi structuralism? Nanti kita akan bahas yang berikut. Structuralism, ya, ini ditemukan atau digagas di laboratorium psikologi di kampus Leipzig, Jerman. Ya, di kampusnya namanya Leipzig, Jerman. In laboratory, the experimental study started of mental structure and activities. Jadi dalam laboratorium itu kajian penelitian memulai tentang meneliti struktur mental tubuh ini, mental pada kita dan aktivitas. Struktur mental berkaitan dengan aktivitas. According to structuralist consciousness of human is the combination of different mental abilities and activities. Jadi menurut aliran strukturalis ini, ya, psikologi strukturalis, kesadaran manusia itu perpaduan antara kemampuan mental dan aktivitas yang berbeda. Jadi mental Anda itu kondisinya bagaimana dan aktivitas yang Anda lakukan bagaimana akan menimbulkan sebuah
kesadaran atau pemahaman yang berbeda pula. In this ideology they have tried to explain the nature of structure of mind. Nah, jadi di sini ideologi ini sudah mencoba menjelaskan alam susunan dari pemikiran, consciousness and experience, berkaitan dengan pemahaman dan sebuah pengalaman. Ya, School of Structuralism is such a thinking system of psychology whose subject scope, objective are the nature of consciousness, unconscious experience of living thing. Jadi sistem school di sini aliran strukturalisme itu sebuah sistem pemikiran psikologi yang memiliki cakupan pembahasan dan tujuan yang meliputi pengalaman, ya, experience through pengalaman seseorang, ya, pada metode-metode penelitian, metode saintifik atau dengan metode yang ilmu yang bersifat akademis, ilmiah. Psychology surveys the internal experiences. Jadi psikologi ini mensurvei, meneliti tentang pengalaman batin. Due to this idea, a few psychologists have called this school interphilosophical. Jadi karena itu karena inilah ide dasar daripada strukturalisme, ya, maka sebagian kecil dari ahli psikolog menamai aliran strukturalisme dengan nama aliran filsafat dalam jiwa manusia. Jadi hanya berkait dengan jiwa manusia, pengalaman yang dialami oleh manusia itu berkait dengan sebuah aktivitas, pengalaman batin, ya, merasa nyaman, merasa marah dan seterusnya. This is based on the method of internal philosophy. Ini berdasarkan metode filsafat atau kajian dalam tubuh manusia, dunia dalam tubuh manusia, bukan organ fisik, bukan mental dalam. Through this method, the different aspect and experience of consciousness can be studied properly. Melalui metode ini, aspek-aspek yang berbeda, ya, dan pengalaman-pengalaman pemahaman yang berbeda, pemahaman dari dalam tubuh, ya, dari dalam mental itu dapat disimpulkan dengan sungguh-sungguh. Karakteristik, ciri-cirinya bagaimana of School of Structuralism. Jadi ciri dari madhab strukturalisme itu apa? Ini yang penting untuk tidak kita ingat-ingat untuk mengenali aliran ini. Nah, ini kepecah lagi jadi aliran, ya, dari strukturalisme ini bisa kita pecah menjadi untuk learners development. Jadi memahami siswa melalui perkembangan siswa melalui teori ini. The consider ini poin pertama cirinya, they consider nervous system the basis of experience that help to gain experience. Jadi mereka menganggap bahwasanya sistem yang menjadikan seorang nervous atau demam panggung, nervous, ya, menjadikan gopo dan seterusnya, itu the basis of experience, pengalaman dasarnya adalah, atau sumber dasarnya adalah that help to gain experience, itu untuk bisa menolong untuk meraih sebuah pengalaman atau ilmu yang diraih dari pengalaman. Jadi karena adanya sebuah mental kita yang kadang nervous, sehingga kita melakukan
antisipasi bagaimana biar tidak nervous sehingga mendapatkan sebuah pengalaman. According to Teitner, the unit of human experiences is mental element. Jadi menurut Teitner, seperangkat daripada pengalaman manusia itu, pengalaman sendiri itu merupakan bagian dari mental yang dipelajari di sini. Jadi pengalaman aktivitas kita lakukan itu menimbulkan sebuah mental sendiri ya. Kalau aktivitasnya merampok ya mentalnya mental perampok, bengis dan seterusnya. Experience is conscious internal structure of human. Jadi pengalaman itu merupakan struktur dalam kesadaran pada manusia. Pemahaman yang conscious itu bisa kita artikan pemahaman juga yang tersusun di dalam diri manusia, itu namanya disebut juga dengan experience ya. Pengalaman yang hakiki menurut ini itu ini yang mau jadi pokok bahasan di strukturalism ini intinya. In this informations of mind and consciousness is gained through this integration. Jadi pada informasi ini, informasi tentang pikiran dan sebuah alam kesadaran jiwa, diraih sebuah disintegration, ketidaknyambungan. Memang berdiri sendiri ya, antara pikiran dan pemahaman itu berdiri sendiri. The three elements of consciousness, pilar pokok tiga daripada pemahaman, kesadaran pemahaman itu adalah adanya sense, talent, and feeling. Jadi sense is related to tangibility. Sense atau indera itu berkait dengan sesuatu yang bisa ditangkap oleh dirasa, sesuatu yang bisa disentuh lah, bisa dirasa, itu namanya adalah tangibility, yaitu sense. Sedangkan talent ya bakat biasanya is related to ideas, ide. And feelings related to emotions. Kalau feeling berkait dengan rasa. Tiga ini adalah elemen dari consciousness. Jadi kalau kita mau pikiran kita terbuka, kesadaran kita dalam mental kita terbuka, itu tiga poin pilarnya itu adalah berkaitan dengan sense, talent, and feeling. Jadi indera kita melihat apa, mata kita, ya penciuman kita, telinga kita mendengar apa, itu kemudian talents, kita punya ide apa, kemudian emosi ini mengarahkan, pokoknya kita punya ide untuk makan, sedangkan emosi kita, feeling kita rasanya umpamanya sudah kenyang, sudah nggak enak dan seterusnya, maka terjadilah sebuah kesadaran bahwasanya saya nggak usah makan. Jadi urutannya and consciousness itu harus sense, talents, and feeling, itu poin pokoknya. Minds and body both have independent existence and they collectively make arrangement to mental process happen. Antara pikiran dan tubuh dua-duanya independen itu terpisah. Jadi ini sudah dijelaskan tadi nomor 2 bahwasanya the information of mind and consciousness is gained through this integration. Jadi antara pikiran kita dan sebuah kesadaran kita itu beda, informasinya diraih dengan jalur yang berbeda ya. Kalau proses daripada consciousness, jadi kesadaran, pemahaman, kesadaran, atau saya artikan di sini pemahaman, itu diraih dari sense dulu, talents, baru feeling. Beda halnya dengan mind atau pikiran. Beda lagi, ini pemahaman ya. Minds and body, jadi pemikiran dan pemahaman and body. Ya, sebetulnya di sini
both have independent existence. Kedua-duanya memiliki zahir yang berbeda. They collectively make arrangement to mental process happen. Secara bersamaan keduanya menyusun proses mental atau proses psikologi yang terjadi pada manusia, pikiran dan tubuh. Nah, tapi ini nanti ditentang oleh fungsionalisme. Dua-duanya harus berkait, jangan dipisah antara tubuh dan pikiran bawah sadar, antara tubuh dan mind. Itu mind kan bagian dari psikologi, atau itu jangan dipisah. Jadi di sini kalau mau dipahami lebih lanjut, structuralism ini lebih mengutamakan pokoknya meskipun ada sense di sini, sense yang lingkungan nggak dikaji, tapi langsung pada apa yang dia dengar, apa yang dia raih, yaitu five sensesnya, yaitu 5 inderanya diraih, kemudian idenya dapat apa, feelingnya atau emosinya menanggapi dengan apa, atau dengan bagaimana. Itu kajiannya environment consciousness hanya itu ya. Bedanya body ini kan kita menginjak di podium, itu dikaji nanti, lingkungan juga dikaji, dan ini nggak dikaji sama sekali. Murni berarti itu dalam diri manusia dan apa yang terkait langsung. Sekali tidak langsung itu tidak dikaji. Itu inti utamanya di sini begitu. Contributions of structuralism in field of education. Kontribusi atau sumbangsih aliran strukturalisme dalam dunia pendidikan. This ideology has not only influenced psychology but education too. Jadi pemahaman ini selain mempengaruhi psikologi juga mempengaruhi pendidikan. This ideology consider education as mental action and growth of experiences as a motto of education. Jadi ideologi ini memberi masukan pada pendidikan, menganggap pendidikan, consider education as mental action. Jadi aksi dari sebuah mental ini marah, mental ini sedih, mental ini itu akan menunjukkan aksi sendiri-sendiri. Kalau orang marah bagaimana, kalau sedih bagaimana. The growth of experiences as motto of education. Jadi perkembangan atau pertumbuhan daripada experiences, yaitu mental, pengalaman batin, pengalaman mental psikologi itu sebagai motto, sebagai pijakan sebuah pendidikan itu perkembangannya nanti didasarkan pada perkembangan mental peserta didik. They emphasize on scientific study in the field of education and educational psychology. Mereka menekankan tentang kajian saintifik atau keilmuan pada dunia pendidikan dan dikaitkan dengan psikologi pendidikan. Ini langsung kontribusinya pendidikan dan psikologi pendidikan. Emphasize on serial inspections of the nature and structure of mental action. Jadi menekankan juga kontribusi ini untuk pendidikan menekankan strukturalisme ini pada pencarian atau pemahaman pencarian susunan alami dari aksi psikologi mental dalam diri seorang. Jadi apa aksi yang dilakukan oleh mental, oleh dalam tubuh manusia itu, dunia psikologi
berkaitan dengan pendidikan. Ya, the ideology has historical importance of the development of psychology through scientific method. Ideologi atau pemahaman strukturalisme ini mempunyai penekanan sejarah yang penting terhadap perkembangan psikologi melalui metode keilmuan ilmiahnya. Jadi dengan kontribusinya lagi adalah dia secara sejarah memang teori pertama yang ditemukan dalam psikologi untuk pendidikan, ya, bahkan psikologi secara umum. Tapi karena dia lebih mementingkan pada mental internal, ya, pada tidak dikaitkan dengan konteks alam atau lingkungannya, maka dia punya kekurangan. Limitation of structuralism because of accepting the mental of philosophy. This school has worked in limited field of psychology. Jadi karena hanya menerima metode pemikiran tentang filsafat, tentang psikologi dalam tubuh manusia, diri manusia itu sendiri, di school aliran ini hanya bekerja pada ruang lingkup psikologi yang terbatas, tidak bisa konteks, tapi hanya tekstual, hanya hasil akhir saja yang diotak-atik saja. Hanya kenapa marah, dia orang sedih, dia orang bahagia, dia orang, hanya berputar itu, dan yang menyebabkan luar tidak dibahas, tapi menyebabkan ya dirinya sendiri itu yang dibahas, diri orang itu. They did not work in direction of entire mind. Dia tidak bisa bekerja pada seluruh arah, pada arah direction of entire mind. Jadi arah pikiran manusia itu tidak bisa dikaji seluruhnya dengan teori ini, karena pada konteks atau lingkungan tertentu yang dia tidak membahas lingkungan, hanya membahas diri orang itu saja, ini akan lemah hasilnya nanti. They did not pay attention toward the problems related to subject, motivation, and personality. Dan teori ini, ya, para psikolog strukturalisme ini tak memberi perhatian pada masalah yang berkaitan dengan subjek. Tema di situ bagaimana motivasinya, kok bisa begitu, bagaimana personalitinya, sosoknya seseorang. Jadi lingkungan tidak dibahas, maka the school was badly criticized in the beginning of 20th century. Nah, kemudian, ya, itu sering dikritik metode ini. Pada awal permulaan abad ke-20, William James was the main critic, ya, kritik utamanya William James. According to his view, it's useless to analyze. Tidak ada gunanya membuat analisa dengan pendekatan strukturalisme karena tidak berkait dengan konteks, ya. Our study of element of consciousness, atau mengkaji elemen-elemen daripada kesadaran atau pemahaman dalam manusia. Nah, kalau hanya ditinjau dari dalam diri saja, tidak dikaitkan dengan luar. We should rather concentrate on how does consciousness affect the various part of our body. Nah, seharusnya kita lebih konsentrasi pada bagaimana pemahaman atau dalam diri manusia itu affect the various part of our body. Itu berdampak pada beberapa bagian dari tubuh kita. Jadi tubuh ikut dikaji juga, luar daripada dalam psikologi itu dikaji juga, karena itu masih berkaitan. Orang kepijat tangannya saja hatinya sedih, nah tadi tangan masih ada kaitannya juga. It resulted the origins of the new ideology that's called functionalism. Inilah yang menghasilkan ide dasar daripada ideologi baru yang disebut dengan
functionalism. Jadi untuk berikutnya ada functionalism. Jadi memang consciousness itu memang dari sense, talents, and feeling. Tapi untuk sense itu kan yang bisa di tangibility, yaitu bisa di raba, bisa di nampak kadang ya, 5 panca indera. Akan tetapi aliran ini tidak menekankan itu, tapi lebih menekankan pada strukturalisme itu hanya pada elements of consciousness. Jadi tingkatan-tingkatan daripada psikologi dalam tubuh manusia saja, tidak mengkaitkan dengan luarnya. Itu mestinya itu ada ya, sense-nya itu dibahas juga lebih. Tapi ini dipisah dengan kata ini tadi nomor 2 itu bahwasanya disintegration. Jadi antara consciousness, mind itu diraih dengan cara yang berbeda. Padahal sense itu elemen daripada consciousness. Yang dibahas di sini elemennya, elements of consciousness, tiganya ini mesti ada kaitannya dengan fisik. Itu juga harus dibahas, tapi kenyataannya tidak begitu dibahas. Jadi mestinya ini 3 elements of consciousness. Jadi 3 ini harus dibahas mestinya. Di mind dipisah. Dibuktikan dengan mind and body both have independent existence. Jadi body ini, mind saja dan consciousness dipisah, apalagi body dipisah juga. Padahal sense itu mestinya ada unsur body sense, karena indera kita ada unsur body juga. Demikian untuk aliran pertama ini. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.